Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Hanifah dengan NIM 411-200-186. Di sini saya akan mepresentasikan mata kuliah Manajemen Komunikasi Proyek dengan dosen Lili Kolida STMT. Pengertian manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek adalah pengetahuan yang menggunakan proses untuk menjamin ketepatan waktu dan kesesuaian zaman. Manajemen komunikasi proyek mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan informasi dari proyek dan pemangku kepentingannya dipenuhi melalui pengembangan artefak dan implementasi kegiatan yang dirancang untuk mencapai pertukaran informasi yang efektif. Manajemen komunikasi proyek merupakan aspek yang penting dalam manajemen proyek. Peran penting manajemen komunikasi proyek. Komunikasi telah diketahui sebagai salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan gagal atau suksesnya suatu proyek. Komunikasi berperan penting dalam mencapai tujuan tersebut. Komunikasi menurut ruang lingkupnya dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Berjalannya komunikasi internal dan komunikasi eksternal secara baik dapat mendukung terciptanya hubungan yang baik dengan customer. Dalam industri konstruksi, informasi proyek dipertukarkan secara luas dan inklusif sepanjang durasi perancangan dan pelaksanaan proyek. Diuraikan bahwa komunikasi adalah sangat dibutuhkan setiap kali suatu proyek dilaksanakan oleh dan melibatkan manusia. Studi mengkonfirmasi bahwa manajer proyek menghabiskan sekitar 90% dari waktu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak yang terlibat untuk proyek. Perencanaan manajemen komunikasi proyek. Dalam perencanaan manajemen komunikasi proyek, menetapkan informasi dan komunikasi yang diperlukan atau stakeholder proyek, contohnya siapa yang memerlukan informasi, kapan mereka akan memerlukannya, bagaimana mereka akan memberikannya, dan oleh siapa. Sementara semua proyek perlu mengkomunikasikan informasi proyek, menentukan informasi, metode distribusi yang sering berubah secara luas, mengidentifikasikan kebutuhan informasi untuk stakeholder, dan menetapkan kenyamanan yang diperlukan dalam rapat adalah faktor penting demi kesuksesan proyek. Plan Communication Management atau perencanaan manajemen komunikasi adalah proses mengembangkan pendekatan dan perencana yang tepat untuk proyek kegiatan komunikasi berdasarkan kebutuhan informasi masing-masing pemangku kepentingan atau kelompok organisasi yang tersedia aset dan kebutuhan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah pendekatan terdokumentasi untuk secara efektif dan secara efisien, melibatkan pemangku kepentingan dengan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu. Proses perencanaan manajemen komunikasi proyek. Yang pertama ada input plan management communication, yang kedua ada tools and techniques plan communication, yang ketiga ada output plan management communication. Input plan management communication yaitu ada project charter atau piagam proyek adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerakarsa proyek atau sponsor yang secara resmi mengesahkan keberadaan proyek dan memberikan manajer proyek wewenang untuk menerapkan sumber daya organisasi ke aktivitas proyek. Project Charter ada pada tahapan input perencanaan manajemen komunikasi yang berguna untuk mengidentifikasi daftar dari stakeholder utama dan juga berisi informasi tentang peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan. Yang kedua ada Project Management Plan. Rencana manajemen proyek adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dilaksanakan, dipantau dan dikendalikan dan ditutup. Dokumen ini mengintegrasikan dan konsolidasikan semua dokumen perlengkapan manajemen perencanaan dan dokumen dasar dan informasi lainnya diperlukan untuk pengelola proyek. Yang ketiga ada project dokumen atau requirement dokumentasi persyaratan dapat mencakup komunikasi proyek untuk pemangku kepentingan atau project stakeholder communication. Stakeholder register atau daftar pemangku kepentingan yaitu daftar stakeholder digunakan untuk merencanakan komunikasi kegiatan dengan stakeholder. Yang keempat ada enterprise and environmental factors atau faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses manajemen komunikasi rencana. Adalah yang pertama ada budaya organisasi, iklim politik, dan kerangka tata kelola. Kedua ada kebijakan administrasi kepegawaian. Ketiga ambang batas risiko pemangku kepentingan. Keempat ada pembangun saluran alat dan sistem komunikasi. Yang kelima ada tren praktik
atau kebiasaan global, regional, atau lokal, dan distribusi geografi, fasilitas, dan sumber daya. Yang kelima ada organizasional proses assess atau assess proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses plan communication management adalah kebijakan dan prosedur organisasi untuk media sosial, etika dan keamanan. Dua, kebijakan dan prosedur organisasi untuk masalah risiko, perubahan dan manajemen data. Ketiga ada persyaratan komunikasi organisasi. Keempat ada pedoman standar untuk pengembangan, pertukaran, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Yang kelima ada informasi sejarah dan tempat penyimpanan pelajaran dan data dan informasi pemangku kepentingan dan komunikasi dari proyek sebelumnya. Tools and techniques. Yang pertama ada expert judgment atau penelitian ahli, yang penilaian ahli didefinisikan sebagai penelitian diberikan berdasarkan keahlian di area aplikasi, area pengetahuan disiplin, industri, dan lain-lain. Sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, keahlian semacam itu dapat diberikan oleh kelompok manapun atau orang dengan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman atau pelatih khusus. Yang kedua ada communication requirement analysis. Yang itu ada persyaratan komunikasi adalah jumlah dari kebutuhan informasi dari para stakeholder proyek. Persyaratan didefinisikan dengan menggabungkan jenis dan format informasi yang diperlukan dengan analisis nilai informasi tersebut. Yang kedua ada manajer proyek juga harus mempertimbangkan jumlah saluran komunikasi potensial atau jalur sebagai indikator kompleksitas komunikasi proyek. Jadi sebagai contoh, sebuah proyek dengan 10 stakeholder memiliki 10 dikali 10 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 45 saluran komunikasi potensial. Ketiga ada communication technology, yaitu metode yang digunakan untuk mentransfer informasi di antara stakeholder proyek dapat bervariasi secara signifikan, atau metode yang biasanya digunakan untuk pertukaran informasi dan kolaborasi di antaranya. Percakapan, pertemuan, dokumentasi tertulis, dan database sosial media dan situs web. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan teknologi komunikasi antara lain ada urgensi kebutuhan akan informasi, ketersediaan dan keandalan teknologi, kemudahan penggunaan, lingkungan proyek, sensitivitas, dan keberhasilan informasi. Keempat ada communication models. Model komunikasi dapat mewakili proses komunikasi dalam bentuk linear yang paling dasar atau pengirim dan penerima. Dalam bentuk yang lebih interaktif yang mencakup elemen tambahan dari umpan balik atau pengirim, penerima, dan umpan balik, atau dalam model ya lebih kompleks yang menggabungkan unsur-unsur manusia dari pengirim atau penerima dan mencoba untuk menunjukkan kompleksitas dari setiap komunikasi yang melibatkan orang. Kelima ada communication methods. Ada beberapa metode komunikasi yang digunakan untuk beberapa informasi di antara para pemangku kepentingan proyek. Metode ini secara garis besar diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi interaktif antara dua atau lebih pihak yang melakukan pertukaran informasi multi arah dalam waktu nyata. Kedua, komunikasi dorong atau push communication dikirim atau didistribusikan langsung ke penerima tertentu yang perlu menerima informasi. Yang ketiga ada tarik communication atau pull communication digunakan untuk kumpulan informasi besar yang kompleks atau untuk audiens yang besar dan membutuhkan penerima untuk mengakses konten atas kebijakan mereka sendiri dengan tunduk pada prosedur keamanan. Yang keenam ada interpersonal dan team skills. Yang keterampilan interpersonal dan tim yang dapat digunakan untuk proses ini adalah penilaian gaya komunikasi, kesadaran politik, kesadaran budaya. Yang ketujuh ada data presentation. Yang teknik representasi dari data yang dapat digunakan untuk proses ini dan masuk tetapi tidak terbatas pada matriks penilaian kepentingan stakeholder atau stakeholder engagement assessment matrix. Yang ke-8 ada meeting, itu rapat proyek dapat mencakup rapat virtual atau rapat elektronik, meeting atau tatap muka, dan dapat didukung dengan dokumen teknologi kolaborasi. Ada output plan communication management. Yang pertama ada communication management plan, yang rencana manajemen komunikasi adalah komponen dari
Rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana proyek komunikasi akan direncanakan terstruktur, diimplementasikan, dan dipantau efektivitasnya. Rencana tersebut berisi informasi berikut, yaitu persyaratan komunikasi pemangku kepentingan, informasi yang akan dikomunikasikan, termasuk bahasa, format, isi, dan tingkat detail. Ada proses eskalasi alasan penyebaran informasi tersebut. Kedua, ada project management plan updates. Setiap perubahan pada rencana manajemen proyek melewati proses kontrol perubahan organisasi melalui perubahan peminta. Komponen yang mungkin memerlukan permintaan perubahan untuk rencana manajemen proyek adalah pelibatan pemangku kepentingan. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder engagement plan adalah terperbarui untuk mencerminkan proses, prosedur, alat, dan teknik apapun yang mempengaruhi keterlibatan pemangku kepentingan dalam proyek keputusan dan eksekusi. Yang ketiga ada project document updates. Dokumen proyek yang dapat diperbarui sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini termasuk jadwal proyek atau project schedule. Jadwal proyek dapat diperbarui untuk mencerminkan komunikasi kegiatan. Kedua ada daftar pemangku kepentingan atau stakeholder register. Daftar pemangku kepentingan dapat diperbarui untuk mencerminkan komunikasi yang direncanakan. Pengelolaan manajemen komunikasi. Kelola komunikasi adalah proses memastikan pengumpulan, pembuatan, distribusi, penyimpanan, pengambilan, manajemen, pemantauan, dan disposisi akhir informasi proyek. Proses kelola komunikasi mengidentifikasi semua aspek komunikasi yang efektif, termasuk pilihan teknologi, metode, dan teknik yang tepat. Selain itu, harus memungkinkan fleksibilitas dalam mengkomunikasi kegiatan, memungkinkan penyesuaian dalam metode dan teknik untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan pemangku kepentingan dan proyek. Ada input manage communication yang proses ini tidak hanya berbicara mengenai distribusi informasi yang relevan, namun berusaha untuk memastikan bahwa informasi tersebut dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan proyek yang telah dibuat dan diformat dengan tepat dan diterima oleh pihak yang dituju hadirin. Berikut masukan dalam proses kelola komunikasi. Yang pertama ada project management plan, yang rencana pengelolaan sumber daya atau resource management plan, rencana pengelolaan komunikasi atau communication management plan, rencana pelibatan pemangku kepentingan atau stakeholder engagement plan. Yang kedua ada project dokumen. Dokumen proyek yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk proses ini yaitu change log, issue log, listen lead register, laporan kualitas, laporan risiko, dan daftar pemangku kepentingan. Yang ketiga ada work performance report, yang laporan kinerja kerja diedarkan ke pemangku kepentingan proyek melalui proses ini seperti yang didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi. Yang keempat ada enterprise environmental factor atau faktor lingkungan perusahaan dapat mempengaruhi proses ini, yaitu budaya organisasi, iklim, politik, dan kerangka tata kelola, kebijakan administrasi kepegawaian, ambang batas risiko pemangku kepentingan, bangun saluran alat dan sistem komunikasi, tren dan praktik atau kebiasaan global, regional atau lokal, distribusi fasilitas dan sumber daya secara geografis. Yang kelima ada organizational process assets. Yang aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses ini yaitu kebijakan dan prosedur perusahaan untuk media sosial, etika, dan keamanan, kebijakan dan prosedur proses perusahaan untuk masalah risiko, perubahan manajemen data, dan komunikasi organisasi, dan pedoman standar untuk pengembangan protokol penyimpanan dan pengambilan informasi dan informasi sejarah dari proyek-proyek sebelumnya termasuk episode pelajaran. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.